Etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. Saya, Sumaya Ilmu Syahidah, dengan NIM 0110323001. Pertama, pendahuluan. 1. Latar belakang. Topik penelitian, etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. Pertama, pentingnya etika komunikasi untuk interaksi. Kedua, reputasi perusahaan dan fondasi hubungan. Ketiga, negosiasi bisnis sebagai peran utama dalam perusahaan. 2. Rumusan masalah. Bagaimana prinsip-prinsip etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. 3. Tujuan penelitian. Untuk memahami prinsip-prinsip etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. 4. Batasan masalah. Terbatas untuk mempengaruhi etika dari negosiasi bisnis. Bab 2. Kajian literatur. 1. Definisi etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. Konsep penting dalam penelitian. Menurut Jason 2010, prinsip-prinsip moral yang mengatur perilaku komunikasi untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. 2. Kutipan langsung. Menurut Brown et al. 2018, Jurnal Ilmiah Online, etika komunikasi dalam negosiasi bisnis melibatkan prinsip-prinsip seperti kejujuran, integritas, saling menghormati, dan transparansi. 3. Kutipan tidak langsung. Prafase dari Jason 2016, etika komunikasi dalam negosiasi bisnis melibatkan prinsip-prinsip moral seperti kejujuran, integritas, dan saling menghormati. Bab 3. Metodologi penelitian. A. Tahapan penelitian. 1. Analisis isu-isu etis dalam negosiasi bisnis. 2. Wawancara dengan praktisi bisnis. 3. Formulasi prinsip dan nilai etika. 4. Fokus pada integritas, kejujuran, keterbukaan, dan saling menghargai. 5. Simulasi negosiasi atau studi kasus. 6. Evaluasi efektivitas pedoman etika dalam situasi nyata. 7. Analisis pengujian dan pengalaman praktis. 8. Pengumpulan umpan balik dari partisipan. 9. Perbaikan dan pembaruan etika komunikasi. B. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara. Melakukan wawancara dengan pihak yang terlibat dalam negosiasi bisnis, seperti perundingan, manajer, atau pelaku bisnis. 2. Observasi. Mengamati proses negosiasi secara langsung dapat dilakukan secara partisipatif atau non-partisipatif. 3. Survei. Mendistribusikan kuesioner kepada responden yang relevan seperti praktis bisnis untuk mengumpulkan data terkait komunikasi dalam negosiasi bisnis. 4. Ada analisis dokumen. Mengumpulkan dan menganalisis dokumen terkait negosiasi bisnis. Metode analisis atau pengolahan data. 1. Identifikasi kebutuhan. Pertama, ada metode penelitian, tinjauan literatur, wawancara, analisis isu-isu etis, penggunaan data dari sumber sekunder. Kedua, ada tujuan, mengidentifikasi isu etis dalam negosiasi bisnis. Ketiga, ada gambaran proses, penggunaan jurnal, buku, artikel ilmiah, serta wawancara dengan praktisi bisnis. 2. Pembuatan pedoman. Pertama, ada metode penelitian, formulasi konsep analisis nilai etika penggunaan data hasil identifikasi kebutuhan. 2. Tujuan merumuskan prinsip etika dalam komunikasi bisnis. Ketiga, ada gambaran proses, konsep pedoman etika dalam komunikasi bisnis. 3. Pengujian. Pertama, metode penelitian. Ada situasi kasus, simulasi, observasi, menggunakan data situasi nyata atau simulasi negosiasi bisnis. Kedua, tujuan, menguji keefektifan dan penerapan pedoman etika komunikasi bisnis. Ketiga, gambaran proses, simulasi negosiasi bisnis, studi kasus. 4. Evaluasi pembahasan. Pertama, metode penelitian. Analisis data, survei, dan wawancara. Kedua, tujuan, mengevaluasi hasil pengujian dan pengalaman praktis dalam menerapkan pedoman etika. Ketiga, ada gambaran proses, pengumpulan data dari partisipan, analisis data untuk mengevaluasi keefektifan pedoman etika. 4. Jenis penelitian, studi kasus, penelitian eksperimental, kualitatif, dan survei. Bab 3. 1. Identifikasi kebutuhan. Pertama, langkah, analisis isu, etis, negosiasi bisnis. Kedua, metode, tinjauan literatur, wawancara, dan analisis situasi. Ketiga, hasil, mengidentifikasi isu etis yang relevan dalam negosiasi bisnis. 2. Pembuatan. Pertama, langkah, formulasi prinsip dan nilai etika. Kedua, metode diskusi kelompok, konsultasi dengan ahli, dan analisis etika. Ketiga, hasil, etika komunikasi dalam negosiasi bisnis yang mencakup prinsip dan nilai yang harus diikuti. 3. Pembuatan. Pertama, langkah, simulasi negosiasi atau studi kasus. Kedua, metode, simulasi, observasi, analisis data. Ketiga, hasil evaluasi efektivitas
aktivitas pedoman etika dalam situasi nyata dan identifikasi area perbaikan. 4. Evaluasi. Pertama, memastikan identifikasi isu etis mencerminkan keadaan sebenarnya dalam dunia bisnis. Kedua, mengukur sejauh mana prinsip dan nilai etika dapat diaplikasikan dalam situasi nyata. Ketiga, menilai kontribusi positif pedoman etika terhadap peningkatan interaksi dan hubungan bisnis. Bab 4. 1. Kurangnya transparansi. Terapan kebijakan transparansi untuk memastikan pertukaran informasi yang adil. 2. Taktik kurang etis. Pengembangan panduan etika dan pelatihan rutin untuk mencegah taktik negosiasi yang tidak etis. 3. Partisipasi pihak ketiga independen. Pertama, ada memastikan keseimbangan dan integritas dalam proses negosiasi bisnis. 2. Menjamin perspektif objek dalam penyelesaian konflik. Terakhir, ada kesimpulan. Tujuan untuk meningkatkan etika komunikasi dalam negosiasi bisnis telah tercapai melalui penerapan kebijakan transparansi yang lebih besar, pengembangan panduan etika yang jelas, dan melibatkan pihak ketiga independen. Hal ini memungkinkan proses negosiasi dilakukan dengan lebih adil dan integritas yang lebih besar. Sarannya, untuk penelitian lebih lanjut tentang etika komunikasi dalam negosiasi bisnis, disarankan melibatkan studi kasus yang lebih luas dan mendalam untuk memahami konteks yang berbeda dan tantangan yang mungkin muncul. Penelitian juga dapat fokus kepada pengembangan alat atau metode untuk mengukur dan memantau tingkat etika komunikasi dalam negosiasi bisnis. Selain itu, penelitian dapat mempertimbangkan aspek budaya dan perbedaan budaya dalam etika komunikasi dalam negosiasi bisnis, serta implikasi teknologi dan digitalisasi terhadap etika komunikasi dalam konteks negosiasi bisnis. Dengan penelitian lebih lanjut, pemahaman dan praktik terkait etika komunikasi dalam negosiasi bisnis dapat terus ditingkatkan dan diterapkan secara efektif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.